Apa jadinya jika perempuan yang setia, sabar, dan penuh pengorbanan justru disakiti oleh orang yang seharusnya melindungi? Di balik senyumnya yang lembut, ternyata ia menyimpan luka paling dalam yang tak diketahui siapapun. Tapi, takdir selalu punya cara membalas air mata. Ini bukan sekadar cerita, tapi potongan kenyataan yang akan menghancurkan hatimu dan membangkitkan simpati terdalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah Story yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai kisah menguras air mata ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh pelajaran hidup yang kami bagikan setiap harinya. Cerita dimulai dari sosok perempuan bernama Bu Lastri, perempuan Jawa sederhana berusia 37 tahun, asal Sragen, Jawa Tengah. Ia menikah dengan Pak Bayu, seorang anggota polisi yang bertugas di Polres Karanganyar. Bu Lastri dikenal sabar, ramah, dan penuh hormat kepada suaminya. Setiap pagi, ia menyiapkan sarapan, menyetrika baju dinas suami, dan mengantar anak semata wayang mereka, Rara, ke sekolah dasar. Mereka tinggal di rumah dinas kecil, sederhana namun hangat. Bu Lastri tak pernah mengeluh, meski kehidupannya pas-pasan. Ia tak pernah menuntut apa-apa dari Pak Bayu. Yang ia minta hanya satu, kesetiaan. Tapi siapa sangka, di balik sikap dingin dan jarang pulang Pak Bayu, ternyata tersembunyi sesuatu yang selama ini tak pernah ia bayangkan. Hari itu, Bu Lastri hendak membersihkan mobil dinas Pak Bayu karena suaminya bilang hendak keluar kota 3 hari. Tapi ketika ia membuka bagasi belakang, matanya terbelalak. Di balik jas hujan dan tumpukan map lusuh, tergeletak sebuah bra merah muda. Ukurannya besar, bukan miliknya. Tubuh Bu Lastri gemetar. Tenggorokannya tercekat. "Ya Allah, ini apa Gusti?" bisiknya setengah tidak percaya. Air matanya mengalir tanpa bisa dibendung. Ia duduk di lantai garasi, memeluk dirinya sendiri. Dalam hatinya, ia mencoba menyangkal. Mungkin itu milik tetangga atau tertinggal dari orang lain. Tapi logikanya tahu, tak ada satupun perempuan selain dirinya yang pernah masuk mobil itu. Sejak malam itu, Bu Lastri mulai berubah. Ia tak lagi banyak bicara, namun setiap gerak-gerik Pak Bayu diamatinya dengan seksama. Ia mencatat jam pulang, nada bicara, bahkan aroma tubuh suaminya. Ia mencoba bertahan, mencoba kuat demi Rara. Tapi setiap malam, tangisnya pecah di kamar mandi. Hanya air yang jadi saksi lukanya. 3 minggu kemudian, bukti-bukti makin jelas. Ia melihat percakapan di ponsel Pak Bayu yang tidak sengaja tertinggal saat mandi. Ada nama Sayang Baru. Ia membuka percakapan itu, dan hancurlah seluruh pertahanannya. "Makasih ya Mas, semalam aku puas banget. Mobil dinasnya nyaman, weka-weka." "Iya dong, buat kamu semua yang terbaik sayang." Bu Lastri tak sanggup membaca lanjutannya. Ponsel itu ia letakkan pelan, lalu ia menghadap kiblat. "Ya Rob, kuatkan aku. Aku ndak pengen anakku tahu bapaknya seperti ini." Hari-hari berikutnya menjadi neraka batin bagi Bu Lastri. Ia pura-pura tersenyum saat Pak Bayu pulang. Pura-pura baik-baik saja saat Rara memeluk ayahnya dengan riang. Tapi hatinya remuk setiap kali mencium aroma parfum wanita asing di seragam suaminya. Ia mulai mencatat semua pengeluaran, menyimpan bukti-bukti, dan mencari saksi diam-diam. Ia tak ingin membalas, hanya ingin tahu sejauh apa pengkhianatan itu berlangsung. Malam itu, Bu Lastri menangis sepuasnya. Ia memeluk anaknya erat-erat dan akhirnya mengangkat telepon untuk menghubungi seorang pengacara. Bukan untuk membalas, tapi untuk menyelamatkan diri. Proses perceraian dimulai secara diam-diam. Ia tak ingin Rara trauma. Ia hanya bilang bahwa ayah harus pergi dinas lama. Namun Tuhan tak pernah tidur. Video perselingkuhan Pak Bayu tersebar
Entah dari mana. Rekan-rekannya di kepolisian mulai membicarakan. Satu persatu kebenaran terungkap. Dan saat itu, Pak Bayu pulang dengan amarah. "Kamu mau permalukan aku, Lastri? Kamu yang bikin video itu?" Dengan tenang, Bu Lastri hanya menatap suaminya. "Aku nggak perlu permalukan, Mas. Mas sendiri yang sudah mempermalukan keluarga ini sejak lama." Setelah dinyatakan pulih dari luka batinnya, Bu Lastri memilih tinggal di rumah singgah milik yayasan sosial untuk para ibu korban kekerasan dalam rumah tangga. Di sana, ia mulai menulis. Ia mulai menyembuhkan. Ia tak lagi ingin balas dendam. Yang ia inginkan hanya satu, hidup tenang bersama Rara, tanpa kebohongan.